Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ririn Rosiana. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hak kepemilikan. Hak kepemilikan merupakan salah satu pembahasan yang dibicarakan dalam kajian ilmu ekonomi, baik ekonomi sosialis, kapitalis, dan juga tentunya dalam ekonomi Islam. Masing-masing sistem ekonomi tersebut memiliki ciri khas dalam menentukan hak kepemilikan. Kepemilikan harta dalam sistem sosialis dibatasi dari segi jumlah, namun dibebaskan dari segi memperoleh harta yang dimiliki. Artinya, dalam memperolehnya dibebaskan dengan cara apapun dapat dilakukan. Sedangkan menurut pandangan sistem ekonomi kapitalis, jumlah kepemilikan harta individu berikut cara memperolehnya tidak dibatasi, yakni dibolehkan dengan cara apapun selama tidak mengganggu kebebasan orang lain. Sistem ekonomi sosialis yang membatasi kuantitas kepemilikan dan menempatkan kepemilikan negara pada posisi tertinggi cenderung melahirkan kekuasaan yang otoriter. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan untuk memiliki suatu barang tanpa pembatasan kuantitas dan kualitas cenderung menimbulkan kesenjangan sosial. Sedangkan kepemilikan dalam Islam secara bahasa, kepemilikan bermakna kepemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Sedangkan menurut istilah ulama fikih, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syarak. Saya akan menjelaskan mengenai konsep hak kekayaan dari berbagai sistem. Konsep hak kepemilikan dalam Islam berangkat dari keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sebagai penguasa mutlak alam dan seluruh isinya. Islam mengakui dan menekankan ada 3 bentuk kepemilikan, yaitu ada kepemilikan perseorangan atau individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Yang pertama itu ada kepemilikan perseorangan atau individu, di mana hak seseorang untuk memanfaatkan sesuatu hartanya. Harta ini dapat diperoleh dari usaha seseorang, yakni dengan cara bekerja. Yang kedua ada hak kepemilikan umum. Kepemilikan harta ini di mana masyarakat secara bersama untuk memanfaatkannya. Masyarakat ini dapat memanfaatkan hartanya itu berupa barang yang mutlak untuk keperluan sehari-hari, seperti halnya api, air, padang rumput, sungai, dan jalan. Dan yang terakhir itu ada kepemilikan negara, di mana kepemilikan sesuatu atau harta yang pemanfaatannya itu berada di tangan seorang pemimpin atau sebagai kepala negara. Contohnya seperti harta ghanimah, fai, khusus, kharaj, dan jizyah. Harta ini milik negara, digunakan untuk berbagai keperluan yang menjadi kewajiban negara, seperti halnya menggaji karyawan, belanja negara, dan untuk keperluan biaya negara lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyira. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan kelanjutan dari materi sebelumnya, yakni tentang pembatasan penggunaan hak milik pribadi dalam Islam. Usaha manusia untuk memperoleh kekayaan merupakan hal yang fitri, bahkan merupakan suatu keharusan. Hanya saja, memperoleh dan memanfaatkannya tidak dibenarkan sekehendaknya. Adapun pembatasan kepemilikan dengan menggunakan mekanisme tertentu tampak pada hal berikut. Yang pertama, dengan cara membatasi kepemilikan dari segi cara-cara memperoleh kepemilikan dan pengembangan hak milik.
bukan dengan merampas harta kekayaan yang telah menjadi hak milik. Yang kedua, dengan cara menentukan mekanisme pengelolaannya. Dan yang ketiga, dengan cara menyerahkan kharojiyah sebagai milik negara, bukan sebagai milik individu. Selanjutnya, yang keempat, dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai milik umum secara paksa dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan yang kelima, dengan cara menyuplai orang yang memiliki keterbatasan faktor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian yang terakhir, kewajiban zakat. Jika kekayaan mencapai kuantitas dan waktu tertentu, maka syariat Islam mewajibkan kepada pemilik kekayaan tersebut untuk mengeluarkan zakat yang didistribusikan kepada kelompok tertentu. Yang dimaksud kelompok tertentu ini yaitu mustahikus zakah, orang-orang yang berhak menerima zakat, yang mana telah dijelaskan dalam Al-Quran ada 8 golongan mustahikus zakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.